menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Tangis Eliezer pun pecah mendengar jaksa menuntut dirinya dalam kasus pembunuhan berencana Yosua selama 12 tahun penjara. Pihak Eliezer menilai jaksa melakukan keadilan kliennya karena tidak mempertimbangkan Eliezer yang menjadi justice collaborator atau penguak fakta. Pihak LPSK juga pun kecewa atas tuntutan yang telah diberikan. Hanya melindungi saksi dan korban, nggak masuk ke penuntutan sebetulnya. Mau tuntut berapa urusan Jaksa Agung. Betul, karena kewenangan LPSK itu memberikan perlindungan, pengamanan dan pengawalan kepada saksi. Oke. Termasuk saksi justice collaborator. Itu kewenangan kita. Tetapi kita bisa memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk memberikan perlakuan khusus kepada justice collaborator. Dan yang kedua bisa memberikan itu kami sudah memperhatikan, maka nuntutnya lebih rendah jauh dari iya, tadi kan saya sampaikan juga penghargaan Pak, apresiasi kepada kejaksaan. Hanya kami merasa bahwa pertimbangan yang diberikan oleh jaksa itu perlakuan khusus kepada Eliezer ini dirasakan masih kurang. Ini yang membuat ada kesenjangan, ada disparitas antara mekanisme yang terjadi, dinamika yang terjadi di pengadilan dengan rasa keadilan masyarakat, terutama keadilan korban maupun Eliezer ya. Sementara itu, pengacara terdakwa Putri Chandrawati, Febri Diansyah menilai kliennya dituntut lebih ringan dari Eliezer yang di 8 tahun penjara karena turut menjadi korban pelecehan seksual. Febri menyebut Putri sebagai korban yang hanya melaporkan kejadian Magelang kepada Verdi Sambo. Persidangan kami mengidentifikasi setidaknya ada 4 alat bukti yang mendukung adanya dugaan kekerasan seksual. Kenapa itu penting kami buktikan? Karena kita harus clear Bu Putri adalah korban dan kemudian menyampaikan pada suaminya bahwa Verdi Sambo kemudian sangat emosional mendengarkan apa yang disampaikan oleh istrinya dan kemudian terjadilah rangkaian peristiwa. Itu bagian dari dakwaan yang dibuktikan oleh jaksa penuntut umum untuk terdakwa Verdi Sambo. Tapi kami ingin mengatakan bahwa bukti tersebut ada, tidak bersandar hanya pada satu saksi. Bahkan ahli dari jaksa penuntut umum, ini bukan kami loh Mas Budiman, ahli dari jaksa penuntut umum menghadirkan seorang ketua tim psikolog forensik dengan 12 anggota tim mereka yang melakukan pemeriksaan yang kesimpulannya mengatakan bahwa keterangan Bu Putri Chandrawati terkait dengan dugaan kekerasan seksual di Magelang tersebut layak dipercaya. Kini publik pun menanti putusan hakim seadil-adilnya bagi para terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, tuntutan jaksa kepada terdakwa Putri Chandrawati lebih ringan dari Richard Eliezer yang statusnya justice collaborator atau penguak fakta kasus ini. Sejumlah pro dan kontra kemudian mencuat. Banyak yang menilai tuntutan jaksa jauh dari harapan atas pembunuhan berencana Brigadir Joshua ini terkuak. Lalu bagaimana nota pembelaan disiapkan oleh tim penasihat hukum Richard Eliezer? Bagaimana tanggapan keluarga almarhum Joshua atas tuntutan terhadap para terdakwa, khususnya untuk Putri Chandrawati? Dan masih adakah nanti keadilan yang diharapkan masyarakat pada vonis majelis hakim yang akan berlangsung beberapa waktu ke depan? Kami hadirkan perbincangannya bersama kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Joshua, ada Martin Lucas Simanjuntak yang nanti akan bergabung, kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi juga nanti akan bergabung, sedang menyambung komunikasi dengan tim Sapa Indonesia, dan juga ada pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi Mas Bayu, salam sehat selalu. Ya, Prof, kita berdua dulu ya, menunggu Bung Roni dan Bung Martin nanti bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Saya membaca artikel Anda ketika diminta untuk ya sedikitlah memprediksi bagaimana kemungkinan tuntutan. Anda termasuk salah satu dari banyak pengamat yang memperkirakan, dan bahkan bagian dari masyarakat mungkin, yang memperkirakan prediksinya untuk Putri lebih tinggi dari Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang masing-masing 8 tahun, dan kemudian akan
lebih rendah karena ada faktor justice kolaborator. Penguak fakta kasus ini, Richard Eliezer, jaksa penuntut umum akan memberikan tuntutan di bawah Ricky Rizal atau mungkin bisa saja sama, kira-kira begitu. Tapi ternyata tidak demikian. Prof. Ibnu, menurut Anda? Ya, terhadap JC, belum, Mas Bayu. Betul. Konsep JC itu kalau kita di dalam undang-undang adalah memang saksi bekerja sama. Bekerja sama ini adalah ada suatu penilaian dari penuntut umum untuk memberikan kontribusi. Dan dari pertimbangan dakwaan, pertimbangan tuntutan, itu jaksa sudah memberikan suatu pertimbangan terhadap JC. Cuma sekarang perdebatannya adalah kemarin bahwa jaksa sedikit gamang. Gamangnya gini Mas Bayu, karena apa? Ada suatu pertimbangan bahwa Eliezer adalah eksekutor. Ini yang kita selama ini tidak memprediksi aspek eksekutor. Karena kalau kita bicara konsep secara umum, itu tidak melihat eksekutor dan tidak eksekutor, tapi adalah kontribusi. Itu. Ini kalau undang-undangnya semua seperti itu. Oleh karena itu kalau melihat dia sebagai eksekutor, ya memang tinggi sebab kematian. Kalau yang lain kan tidak. Kalau yang lain hanya peran sebagai membantu, peran serta yang tergantung individual masing-masing. Tapi ini eksekutor, jadi suatu yang bersifat sangat penentu, mati tidaknya yang bersangkutan. Oleh karena itu kalau seperti itu, terminologi justice kolaborasi itu tidak serta-merta seperti yang termaktub dalam undang-undang, Mas Bayu. Oke. Dalam program Satu Meja yang berlangsung di Kompas TV, dari Kejaksaan Agung mengatakan bandingkannya dengan Ferdi Sambo yang seumur hidup, maka Richard Eliezer itu sudah sangat jauh dibanding seumur hidup dengan 12 tahun. Kira-kira saya mau menyampaikan seperti itu. Anda sependapat, Prof. Ibnu? Ya, berarti patokannya sekarang gini, sebagai JC, patokannya adalah sebagai aktor intelektual. Jadi patokannya seperti itu. Kita melihatnya, kalau memang sebagai patokannya intelektual, aktor intelektual ya betul. Karena aktornya aja, inisiatornya adalah seumur hidup. Kan itu kan, seumur hidup dengan keringanan-keringanan sebagai imbalan dari JC adalah menjadi 12 tahun. Betul, kalau patokannya disinilah maka sekarang kita harus berpikir konsep JC itu sebetulnya yang menjadikan dasar sebagai apa? Apakah hanya pure memberikan suatu kontribusi pengungkapan ataukah juga sebagai perbuatan? Karena kalau memang dalam suatu teori Mas Bayu itu adalah saksi yang meringankan, saksi terdakwa, tapi yang paling ringan. Nah pertanyaannya di sini, apakah Eliezer yang paling ringan? Padahal itu ada eksekutor. Ini yang selama ini kita tidak melihat sebagai eksekutornya, tapi sebagai hal yang bersifat umum, konsep apa itu JC. Nah ini agak yang menarik dari pertimbangan itu, kalau seperti itu ya sah bahwa dampak dari ini adalah sebagai eksekutornya, sebagai inisiator. Inisiatornya adalah Sambo, sehingga Sambo seumur hidup ya berarti 12 tahun. Di sinilah patokan untuk sejauh mana meringankan bukan sebagian peran serta. Mungkin seandainya gitulah, seandainya Mas Bayu, kalau si Eliezer itu bukan sebagai eksekutor, di bawah. Oke, kita karena sedikit. Karena adalah sama-sama si peserta. Ya, Prof. Ibnu, kita ikuti sedikit cuplikan dari pernyataan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mengenai hal ini. Mempertimbangkan LPSK, kalau kita baca perma, pada JC itu tidak berlaku bagi pelaku. JC LPSK, dari masyarakat kami menilai bagaimana perhatian publik, netizen, kami lihat sehingga kami turunkan dari mendekati Pak Ferdi Sambo 20 tahun atau seumur hidup, kami turunkan jadi 12 tahun. Ini pertimbangan jaksa cukup berat, Pak. Ya, tampaknya analisa Prof. Ibnu seperti yang digambarkan Pak Fadil Jumhana Jampidum dari Kejaksaan Agung tadi. Cuma begini, mungkin tidak apple to apple sistem peradilannya antara Indonesia dengan, saya agak sedikit membandingkan dengan saya tahunya dari film-film ya Prof. Ibnu, mohon maaf, di Amerika begitu. Seorang anggota mafia, dia terlibat dalam kejahatannya, sangat terlibat. Dan kemudian dia menjadi penguak fakta kejahatan dari kelompok mafia tersebut sampai ke pimpinannya. Dilindungi oleh pemerintah, dilindungi oleh pihak keamanan di sana sedemikian rupa.
diganti identitasnya, dilindungi, dipindahkan, sedemikian rupa disembunyikan, dan tidak dipidana. Nah, JC satu hal deh, menurut saya begitu, kalau boleh saya mengikuti jalan pikiran obrolan ini, baik oleh netizen di media sosial maupun di kalangan pertemanan kita, saya yakin Prof. Hipnu juga mengalaminya di obrolan grup WA setelah tuntutan Eliezer dibacakan. Kita itu tidak akan mengetahui fakta dari kasus pembunuhan Joshua ini kalau Eliezer tidak maju ke depan. Nah, menurut saya apakah ini sudah dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum? Menurut Anda, Prof. Hipnu? Inilah saya melihatnya antara konsistensi. Konsistensi sebagai JC, itu kalau terminologi Mas Bayu sepakat. Makanya JC itu kan dari negara-negara common law. Kita hadirkan di sini. Jadi undang-undang LPSK, lembaga LPSK itu buah reformasi. Buah reformasi di mana ketika akan melaporkan itu takut. Menyampaikan pada persidangan takut. Disinilah makanya lahir undang-undang LPSK yang memberikan jaminan ketika seseorang melaporkan menjadi saksi jangan sampai takut. Itulah di perlindungan. Itu Mas. Ini spiritnya. Nah, sekarang bagaimana penerapan di Indonesia? Penerapan di Indonesia tampaknya memang ada suatu kasuistis dengan kasus seperti ini. Kan itu lihatnya. Karena kalau kita lihat terminologi tadi, betul Pak Jampidum bahwa JC itu bukan pelaku utama. Undang-undang itu bukan pelaku utama. Sekarang pertanyaannya apakah Eliezer itu pelaku utama? Kan bukan. Pelaku utama adalah Sambo. Kan gitu loh. Nah, Sambo. Kalau tingkat rank tadi, berarti betul pikiran Pak Jampidum. Ada Sambo, berarti baru yang kedua. Disinilah yang memberikan JC. Cuman pertimbangannya kemarin, samping JC adalah yang menguatkan. Nah, yang memperberat ada eksekutor. Disinilah yang ada menjadi suatu ketimpangan, ada suatu kegalauan, ada yang bersifat meringankan JC, kok ada yang memperberat adanya suatu eksekutor. Di sini akhirnya jomplang kembali, yang tadinya sudah linear, jomplang. Nah, di sini yang akan menjadi, makanya tadi saya pertanyaan, konsep JC itu apakah di antara peserta ataukah antara sebagai pelaku utama? Kalau kita lihat teorinya adalah pelaku utama memang, gitu loh. Berarti betul Pak Jampidum yang selama ini kita lihat. Tapi selama ini kan tidak diketahui bagaimana eksekutornya. Jadi jaksa double standard untuk kemudian menentukan tuntutan yang kemarin. Kan kalau kita sekali lagi bukan apple to apple, apapun berat tindakan pidana yang dilakukan seorang penguak fakta, kalau di sistem peradilan di Amerika Serikat dia tidak dituntut pidana, dia bebas sebetulnya, bahkan disembunyikan sedemikian rupa, dan itu tampaknya belum berjalan di Indonesia karena memang sistemnya berbeda, begitu Prof. Hipnu ya? Iya, makanya itu kan model suatu common law dibawa kepada civil law. Dalam civil law itu peradilan kita itu boleh dikatakan masih peradilan negara, jaksa negara, polisi negara, hakim negara. Hanya penasihat hukum masyarakat itu yang diadili oleh penasihat hukum. Ini memang yang belum imbang, gitu loh. Beda negara-negara dan common law. Makanya saya kalau tidak salah Prof. Hipnu juga sempat hadir di program-program kami termasuk Breaking News Kompas TV untuk sidang ini, dan juga banyak pengamat hukum lain. Kita berharap melihat sebuah jurisprudensi, sebuah keputusan hukum di persidangan kali ini yang berpihak pada justice kolaborator untuk kedepannya. Itu kan menjadi harapan sehingga orang berani untuk mengungkapkan fakta seberapapun bersalahnya dia, karena dia akan mendapatkan reward, penghargaan atas beraninya dia mengungkapkan fakta yang sesungguhnya. Tampaknya dari tuntutan jaksa kemarin hal ini belum berbuah harapan kita, Prof. Hipnu. Ya, sudut pandang. Sekarang yang kita menjadikan sudut pandang sebagai analisis, tafsirnya berbeda. Tafsir kita dalam arti suatu tafsir letterlek undang-undang dengan tafsir kasuistis yang ada di lapangan. Kalau kita bicara tafsir dalam undang-undang LPSK, itu tidak melihat suatu perbuatan apapun adalah dilindungi. Memang betul bahwa ini adalah rekomendasi. Jadi kalau perlindungan itu perlindungan fisik Mas, LPSK itu. Tapi ketika permohonan pada tuntutan itu rekomendasi. Nah, kembali lagi kalau rekomendasi itu adalah kewenangan ada pada
penuntut umum kalau masih penuntutan. Ya. Demikian juga nanti rekomendasi LPSK kepada hakim yang punya kewenangan. Disinilah satu perbedaan dari common law, perbedaan itu seperti itu. Perlindungan itu hanya perlindungan pada fisik di tingkat penyidikan penuntutan, tapi bukan perlindungan pada rekomendasi penuntutan maupun penuntut. Ini yang membedakan antara apple antara common law dan civil law. Karena peradilan kita masih peradilan negara, itu loh. Negara masih punya kewenangan penuh untuk menentukan sah atau tidak, diterima atau tidak. Iya. Oke, kita jadi lebih mengerti mengenai perbedaan sistem ini. Terima kasih Prof. Hipnu. Bung Roni Talapesi, penasihat hukum Richard Eliezer sudah bergabung. Bung Roni, selamat pagi. Terima kasih waktunya. Selamat pagi Mas Bayu. Ya. Dan ada Prof. Hipnu Nugroho juga di sini bergabung secara daring juga dengan Anda. Pagi Mas Roni. Ya. Iya. Bung Roni, kemarin kita ngobrol ya dalam Breaking News Kompas TV menjelang tuntutan jaksa terhadap Richard Eliezer. Anda bilang tim Anda sudah mempersiapkan berbagai skenario yang kemudian akan membuat Anda akan siap dalam 1 minggu. Anda akan pledoi atau pembelaan. 12 tahun penjara, termasuk dalam skenario yang Anda siapkan bersama tim. Anda memperkirakan ini, Bung Roni? Iya, kita segala kemungkinan kemarin kan kita tim penasihat hukum sudah ini ya, punya plan tentunya, Mas Bayu. Iya. Dan kemarin kan kita cukup kaget ya dengan tuntutan yang tinggi menurut kami. Karena apa? Dibandingkan. Jadi agak di luar skenario Anda bahwa 12 tahun begitu? Iya, dengan selama ini proses persidangan Richard dia kooperatif, kemudian membantu jaksa penuntut umum dalam setiap agenda persidangan, kemudian dituntut tinggi, itu menurut kami tidak fair, tidak adil. Ya. Gitu loh. Dalam proses, kalau kita lihat kan ini kan kasus di persidangan ini bisa sampai terang seperti ini, itu peran Richard sangat besar, Mas Bayu. Ya. Tidak bisa kita menafikan. Oke, Bung Roni, Tetapi tadi kita putar sedikit komentar dari Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Jumhana yang mengatakan dalam program Satu Meja yang berlangsung tadi malam di Kompas TV dikatakan bahwa itu sudah dipertimbangkan justice kolaboratornya bagaimana Richard Eliezer mengungkapkan fakta ini. Jadi membandingkannya dari Verdi Sambo yang dihukum seumur hidup, maka sudah sangat jauh sekali 12 tahun itu. Anda? Punya komentar? Mas Bayu, kalau undang-undang perlindungan saksi dan korban, di mana undang-undang tersebut dibuat oleh pemerintah dan disahkan oleh DPR, tetapi di sisi yang lainnya, kemudian jaksa penuntut umum mengabaikan hal tersebut, menurut kami juga pun tidak tepat. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 ayat A, di situ sangat jelas bahwa dituntut paling rendah dari para terdakwa yang lainnya. Itu sudah diatur. Ada undang-undangnya di Undang-Undang LPSK itu? Di penjelasannya sudah jelas gitu loh. Oke. Tetapi kalau di dalam diskresi dari jaksa penuntut umum, kejaksaan, nah ini kembali lagi kalau yang disampaikan bahwa keberatan dari keluarga korban nggak keberatan kok di sini. Satu-satunya terdakwa yang dimaafkan oleh keluarga korban adalah Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu, gitu loh. Dia satu-satunya. Jadi kalau kita bandingkan dengan terdakwa yang lainnya, di mana terdakwa yang lainnya berbelit, kemudian tidak konsisten, mempersulit persidangan, dituntut 8 tahun, dengan Richard Eliezer 12 tahun. Taruhlah karena dianggap perbuatannya dia, kalau kita lihat dituntutan sebagai eksekutor. Tetapi dalam hal ini Richard Eliezer tidak berdiri sendiri. Kemudian yang dijelaskan bahwa Richard Eliezer terhadap terdakwa yang lainnya ya, kalau kita simak bersama bahwa mereka aktif sebagai otak dari pembunuhan berencana. Gitu. Tetapi kalau di tuntutan Richard Eliezer kan banyak hal yang menjadi pertimbangan karena apa? Hal-hal yang meringankan, tetapi sekali lagi ketika membaca angka tersebut tuntutannya, itu membuat kami agak kaget. Tapi sekali lagi ini adalah kebijakan dari kejaksaan ya, terkait dengan tuntutan, tetapi kami punya pandangan yang berbeda. Kami akan masukkan ke dalam nota pembelaan. Tetapi sekali lagi Mas Bayu, ini bukan tentang Richard Eliezer loh. Ini tentang rasa keadilan masyarakat, tentang seorang anak muda
yang punya harapan, kemudian di dalam proses persidangan ini menunjukkan sikap yang baik dan sikap kooperatif, tetapi sekali lagi bahwa hal-hal tersebut, sikap jujur itu tidak dihargai. Ini kalau saya melihat seperti memakai tangan Richard Eliezer untuk kepentingan yang lain, itu yang kami sayangkan. Oke, setelah Anda sampaikan pendapat Anda itu, tapi saya sedikit saja mengenai Undang-Undang LPSK dalam mengatakan dan ada penjelasannya, kalau dia justice kolaborator terlihat konsisten dan sedemikian rupa, dia tuntutannya harus jauh dari terdakwa. Itu apakah keseluruhan terdakwa atau Kejaksaan Agung melihatnya satu terdakwa saja, Verdi Sambo, maka dia sudah jauh, Bung Roni? Kalau diambil kan yang paling atas, terdakwa yang paling tinggi ya, dari Verdi Sambo. Tetapi kalau di dalam Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban dari disebutkannya bagaimana? Dari para terdakwa yang lainnya. Oke. Nah, disinilah mungkin ada perbedaan-perbedaannya. Saya akan sambung ke Prof. Hipnu. Kemudian, saya akan sambung sebentar, saya jeda sebentar ya Bung Roni dan Prof. Hipnu mengenai beda tafsir ini dari Undang-Undang LPSK. Nanti kita bahas. Sebentar saja kita jeda, tetap bersama Sapa Indonesia Pagi. Memar di kulit. Sakit. Bagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya meredakan alergi. Indal CTN. Bu, periksa gigi gratis bareng Ciptaden yuk. Wah, akhirnya Ciptaden datang lagi. Yeay, saya Usi Sulistiawati dan Ciptaden kuatkan